Halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Tentunya salam sehat selalu untuk kalian semua dari Bung Goldin. Timnas Indonesia akan menghadapi Gini, harus pesimis atau optimis buat timnas Indonesia. Sebelum ke pembahasan, Bung Goldin ingin mengadakan polling kecil-kecilan, kira-kira timnas Indonesia melawan Gini besok itu bisa menang atau tidak, dan skornya berapa, tulis di kolom komentar. Yang pertama, Bung Goldin ingin membahas tentang pesimis dulu lah, pesimis. Kali ini mungkin dari para supporter juga merasakan ya ketidakoptimisan timnas Indonesia bakal bisa mengalahkan Gini. Ini cukup terasa sekali di medsos-medsos. Bung Goldin melihat komentar-komentarnya semua itu tentang ketidakpercayaan bahwa timnas Indonesia ini bakal menang melawan Gini. Mungkin faktornya adalah pertama, kita melihat di profil pemain Gini itu tinggi-tinggi, besar-besar. Kemudian mungkin dari negara Afrika itu kuat-kuat secara fisik, dan juga para pemainnya itu 16 abroad, harganya itu 133 miliar. Itu mungkin yang mengakibatkan kita sangat tidak optimis ya, melihat skuad Gini ini sangat luar biasa dibandingkan dengan mungkin skuad timnas Indonesia. Tapi yang kedua dari sisi optimisnya adalah bahwa timnas Indonesia ini kan kemarin kita tahu di Piala Asia bisa mengalahkan Australia yang merupakan ranking 27 dunia kalau tidak salah. Kemudian kita juga bisa mengalahkan Korea yang ranking 25 dunia. Sedangkan Gini ini hanya ranking 76. Tentu saja itu hanyalah catatan di atas kertas, belum tentu nanti di lapangan sama seperti data yang ada di atas kertas tersebut. Kita melihat, wah harganya 133 miliar. Ada yang bermain di Getafe, ada yang bermain di Liga Yunani, ada yang bermain di Olympiakos. Itu sangat luar biasa. Tentunya itu akan membuat kita silau ya bagi para pemain. Tapi Bung Goldin berpesan kepada pemain timnas, itu catatan hanya di atas kertas, di lapangan itu belum tentu. Jadi mau lawan siapapun tidak ada lawan yang mudah menurut Bung Goldin, sama seperti di Piala Asia kemarin. Jika pemain timnas bercita-cita atau ingin membawa timnas Indonesia melaju ke Olimpiade, melanjutkan sejarah dengan ini, misalkan lolos ke Olimpiade, kita 2 kali lolos ke Olimpiade, jadi pemain itu harus tampil maksimal. Yang ketiga, kita jangan lupa faktor Sintayong. Sintayong ini pelatih dengan berbagai kejutan. Siapa tahu nanti dia bisa menemukan formula melawan Gini. Tidak apa-apa parkir bus, terserah orang mau ngomong apa, yang penting adalah menang. Kita tidak parkir bus, kalau misalkan kita kalah buat apa? Lebih baik kita parkir bus tapi kita menang. Itu adalah strategi dalam pertandingan. Sah-sah saja mau melakukan strategi apa namanya juga pertandingan. Yang kita carikan kemenangan, bukan permainan indah. Untuk apa kita bermain indah, bermain tiki taka sana sini tapi hasilnya nol, buat apa? Lebih baik kita melakukan strategi yang tepat untuk bisa menghadapi Gini. Misalkan Gini kekuatannya dari mana? Dari crossing kita patahkan crossing tersebut. Dari gelandangnya kita patahkan. Yang penting adalah kemenangan buat timnas Indonesia. Toh kalau misalkan nanti kalah juga, tetap kita nanti akan dicerca oleh sebagian supporter ya, tidak semua. Mungkin ada sebagian supporter yang kalau Indonesia menang senang, Indonesia kalah ngeledek, ada. Tapi ada juga yang Indonesia menang dan kalah itu tetap semangat buat timnas Indonesia, itu juga ada. Terakhir dari Bung Goldin, kita melawan siapapun tidak ada yang mudah, termasuk besok melawan Gini. Yang kita syukurnya bisa disaksikan di stasiun TV nasional, yaitu di RCTI nanti pukul 18. Jadi untuk para pemain, nating tulus saja, percaya diri. Kalau misalkan kita tidak lolos ke Olimpiade, tidak terlalu menjadi masalah, karena target PSSI kita tahu hanya 8 besar, kemudian target Sintayong hanya 4 besar, itu sudah mencapai target. Jadi nothing tulus besok di pertandingan, semoga kita mendapatkan yang terbaik melawan Gini. Salam Timnas Indonesia.